Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan bangunan atau building safety. Ini adalah presentasi yang kedua yang berkaitan dengan building safety. Yang pertama adalah slide yang berkaitan dengan gempa bumi dan pengaruhnya terhadap bangunan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan pada desain ataupun okupansi sebuah bangunan. Dan yang kedua ini adalah slide building safety yang berkaitan dengan bahaya kebakaran. Seperti kita ketahui bersama bahwa api atau kebakaran adalah aspek yang lain yang telah menimbulkan banyak korban, baik nyawa ataupun harta benda, ketika terjadi pada sebuah bangunan. Api dalam hal ini perlu kita lihat secara dasar lebih dahulu bahwa api adalah reaksi kimia yang diakibatkan oleh adanya 3 unsur utama untuk terjadinya sebuah api, yaitu yang pertama adalah oksigen, kemudian yang kedua adalah heat atau panas, kemudian yang ketiga adalah fuel ataupun combustible material, material yang bisa terbakar, itu kita anggap sebagai fuel. Nah, ketiga unsur ini ketika dia berdiri sendiri, maka ini tidak menjadi masalah. Baru menjadi masalah ketika ketiga unsur ini bereaksi membentuk sebuah reaksi kimia, kemudian timbullah sebuah exothermic release yang kita sebut sebagai api. Nah, karena terdiri dari 3 unsur dan prosesnya itu dalam waktu dan objek yang sama, maka terjadilah kebakaran, api atau kebakaran tersebut, sehingga ketika kita ingin menghilangkan kebakaran, maka kita harus menghilangkan salah satu dari unsur tersebut. Entah kita bisa menghilangkan oksigennya, menghilangkan panasnya, atau menghilangkan fuelnya, material yang terbakarnya, atau menghilangkan reaksi kimianya terjadi. Jadi 4 aspek inilah yang dapat digunakan untuk memadamkan terjadinya api. Nah, konsekuensinya nanti ketika ini terjadi di bangunan, maka bagian manakah yang kira-kira bisa dihilangkan atau dikurangi ketika kita mencoba untuk mendesain sebuah bangunan yang tidak rentan terhadap terjadinya kebakaran, sekaligus meminimalkan terjadinya korban jiwa ataupun benda ketika kebakaran itu terjadi. Jadi itulah dasar daripada keselamatan bangunan yang berkaitan dengan bahaya kebakaran ini. Lalu kemudian kita bisa mempelajari bahwa api itu menghasilkan 2 produk, yaitu produk yang berkaitan dengan thermal atau thermal produk dan non-thermal produk. Thermal produk itu adalah hasil dari reaksi kimia tersebut yang kita sebut sebagai api, bara api itu sendiri, atau flame, kemudian heat atau panasnya, lalu kemudian non-thermal produknya adalah bisa berupa asap dan gas lain, atau asap yang mengandung gas-gas lain.
Nah, menurut data bahwa korban mati atau fatality 85% itu disebabkan karena menghirup asap yang terdiri dari banyak gas, itu terutama CO, karbon monoksida, dan gas-gas lain yang diakibatkan terjadinya pelepasan gas oleh material kimia yang terbakar. Nah, ini tergantung dari material bahan bangunan tersebut. Lalu kemudian api itu ternyata tidak sama. Jadi paling tidak ada 4 kelas api. Nah, jadi di sini ada 4 kelas api, itu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Dan tidak semua api bisa dipadamkan dengan air. Nah, apa itu kelas A? Kelas A adalah api secara umum, ya, ordinary combustible material such as wood, cloth, paper, rubber, and plastic, etc. Jadi ini kebakaran dari material yang umum, ya, yang bisa kita padamkan dengan menggunakan air. Nah, di luar itu tidak bisa dipadamkan dengan air, misalnya katakanlah kelas B. Kelas B itu adalah flammable or combustible liquid, flammable gas. Nah, ini harus kita matikan ya dengan menghilangkan ya gas-gas tersebut dari benda yang terbakar. Atau kalaupun kita ingin membakar dengan extinguisher atau pemadam kebakaran, maka harus menggunakan unsur kimia tertentu untuk bisa memadamkan api yang disebabkan oleh cairan ataupun gas yang mudah terbakar ini, seperti foam dan sebagainya. Kemudian untuk kelas C, yaitu diakibatkan oleh listrik, ya, konsleting listrik dan seterusnya, maka tentu kita tidak bisa menggunakan air untuk memadamkannya. Nah, ini biasanya ya listrik ya harus dilawan dengan listrik, ya, use electrical non-conductive extinguishing agent such as gas system. Jadi hampir sama dengan B, ya. Untuk ini disebabkan oleh listrik. Lalu yang kelas D ini nampaknya yang semakin berat gitu. Karena ini kelas D ini adalah combustible metal such as potassium, sodium, magnesium, and other reactive metals. Jadi ini bahan peledak intinya. Jadi bahan peledak itu adalah metal, ya, yang mudah terbakar sebenarnya. Jadi harus digunakan heat absorbing mediums which is not reactive with burning metals. Jadi kita harus menggunakan media yang bisa meminimalisir atau menetralisir terbakarnya metal tersebut. Nah, ini beberapa jenis api dan bagaimana memadamkannya atau how to suppress it. Nah, masuk ke dalam bangunan, kita bisa melihat diagram ini bahwa ketika api terjadi di sebuah ruangan, nah api ini bisa menjalar ke ruang-ruang yang lain itu melalui berbagai cara. Nah, yang paling langsung adalah tentu saja ini melalui pintu, ya, yang non-fire rated doors. Jadi non-fire rated itu adalah pintu yang tidak didesain untuk tahan api selama waktu tertentu. Nah, untuk kasus-kasus tertentu non-rated ini biasanya di bawah 90 atau bahkan di bawah 60 menit. Dia itu sudah bisa mudah terbakar dan menjalarkan api itu ke ruang yang lain. Dan fire rating ini nanti akan menjadi sangat penting untuk
melokalisir api itu tidak menyeberang ke ruang yang lain. Jadi bukan hanya pintunya saja, tetapi juga dinding ya atau pembatas ruang termasuk plafon dan lantai supaya api itu tidak secara langsung menjalar ke ruang yang lain. Yang lain, api ini bisa disebabkan oleh atau bisa diteruskan oleh ruang-ruang yang memang didesain untuk menghubungkan ruang satu dengan ruang yang lain, yaitu semacam misalnya shaft gitu ya. Shaft ini, vertical shaft ini kan, shaft itu kan tidak ada penyekatnya dari lantai paling bawah sampai paling atas gitu. Maka ini akan mudah sekali untuk meneruskan api dari lantai satu ke lantai yang lain secara vertikal ya. Secara horizontal ducting ya. Ya, duct AC misalnya atau ventilasi udara itu juga mudah untuk meneruskan api ini ke ruang yang lain, biasanya secara horizontal. Atau misalnya melalui atas plafon yang tidak mendapatkan penyekat dinding. Jadi dindingnya ke ruang yang lain itu ternyata nggak ada. Yang ada adalah dinding dari plafon ke bawah. Maka itu dengan mudah menyebarkan api dari ruang satu ke ruang yang lain. Nah, itu cara-cara api menyerempet ya, merembet dari satu ke tempat yang lain. Nah, ketika itu berhubungan dengan bangunan yang lain, maka bangunan yang lain itu bisa saja terbakar ya dengan mudah tanpa harus terkena api langsung. Karena biasanya perpindahan api itu kan tidak harus konduksi ya, tidak harus melalui terbakarnya benda yang lain gitu ya, atau menghantarkan panas secara langsung dari benda ke benda. Tapi juga dia bisa melalui udara ternyata, yaitu melalui konveksi ya, atau convection. Jadi benda-benda yang berada di sekitarnya dengan suhu yang tinggi karena ruang atau bangunan sekitar sudah terbakar, maka dia akan mudah terbakar juga. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Sehingga bagaimana caranya kita menjaga bangunan satu dengan yang lain mempunyai jarak tertentu dan berusaha untuk tidak membiarkan api itu merembet ke bangunan satu dengan yang lain melalui elemen-elemen yang lain ya, semacam building envelope, bukaan dan seterusnya. Nah, itulah gambaran dari api di dalam bangunan. Kalau bangunannya itu simple, mungkin kita bisa bereaksi simple juga. Tapi bagaimana kalau bangunan itu adalah bangunan tinggi misalnya? Ya, maka peraturan-peraturan atau building code itu sudah mengatur semua ini. Ya, ada yang dari Australia, dari British, dari Amerika dan seterusnya, termasuk di negara kita. Peraturan-peraturan tentang pencegahan bahaya kebakaran itu juga sudah ada dan hampir semua relatif sama. Mereka mengatur secara preskriptif ya, resep-resep supaya bangunan nanti terhindar dari bahaya kebakaran. Dan jikapun terjadi kebakaran, maka pengguna atau penghuni dari sebuah bangunan itu bisa diselamatkan. Dan kehilangan dari kebakaran ini pada aspek benda bisa diminimalkan. Lalu kemudian ini contoh ya, Dubai Marina Torch itu tower setinggi 330 ya. Pada Februari 2015 ini terbakar, hangus terbakar itu ya. Apinya berasal dari lantai 50 lalu merembet ke sampai ke 70. Lalu kemudian diperparah dengan kondisi Timur Tengah yang anginnya kencang serta kering ya. Sehingga kebakaran itu sangat cepat begitu.
Meskipun bangunan ini dilindungi dengan berbagai macam sistem pasif ataupun aktif, termasuk sprinkler yang ada di sistem bangunan tersebut. Nah, selanjutnya bangunan dengan mudah sangat terbakar. Mengapa ini bisa terjadi ya? Padahal kan bangunan itu terjadi hanya di satu lantai, tapi sebagian kasus yang terjadi lalu kemudian menghabiskan seluruh bangunan itu dari bawah hingga atas. Nah, inilah yang kita sebut sebagai mekanisme api. Kita harus mengenalnya sehingga dia bisa melalap bangunan dengan mudah, yaitu antara lain ada 3 yang kita pelajari di sini, yaitu external floor to floor travels. Jadi api merembet dari satu lantai ke lantai yang lain melalui aspek-aspek yang kita bicarakan di depan tadi. Kemudian yang kedua adalah melalui internal fire spread, itu diakibatkan oleh ineffective compartment ya, vertical shaft, unprotected service and ductway dan seterusnya. Sudah kita bicarakan tadi gambarannya. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan combustible external surface. Jadi ternyata material bangunan terutama yang sifatnya ringan gitu, itu memang banyak yang sudah fire rating, tapi banyak juga yang hanya didasarkan pada bobotnya yang ringan ya, lalu green dalam tanda petik ya, mungkin hanya mempertimbangkan aspek blocking UV saja, ultraviolet, tapi mungkin tidak mempertimbangkan apakah building envelope material ini bisa mudah terbakar apa tidak, dan seterusnya. Nah, floor to floor ya, dari satu lantai ke lantai yang lain itu disebabkan oleh kombinasi dari konveksi ya. Jadi ya langsung terbakar begitu. Elemen dari bangunan itu terbakar pada lantai satu lalu merembet ke lantai yang lain di atasnya pada umumnya, kanan kirinya dan seterusnya. Yang kedua adalah diakibatkan karena Coanda effect ya, yaitu yang berkaitan dengan gas ya, gas dari efek kebakaran itu akan sangat mudah mempengaruhi elemen-elemen atau material dari tempat-tempat yang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah radiation, yaitu hot gas and flame in smoke plum. Jadi radiation itu tidak ini ya, tidak merambat melalui media, tetapi dia disebabkan karena suhu yang tinggi secara langsung berhadapan gitu, maka dia juga akan dengan mudah mengalami kebakaran. Nah, kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan internal fire spread ya. Ini yang kita bicarakan tadi bahwa shaft itu ya, baik yang vertikal ataupun yang horizontal ducting itu kebanyakan menerus ya. Bukan kebanyakan ya, semuanya menerus. Nah, kalau tidak disertai dengan beberapa teknis untuk blockingnya ya, ada semacam katup yang untuk mencegat api supaya tidak merembet ke ruang yang lainnya, maka ya dengan mudah internal spread ini bisa terjadi begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah combustible external surfaces. Nah, kalau yang tadi internal, ini eksternal gitu. Sudah kita bicarakan di depan, sudah kita singgung, antara lain disebabkan oleh green dalam tanda petik ya, tapi lupa bahwa ternyata bahan ini mudah terbakar gitu. Atau appearance.
penampilan dari cladding itu mungkin bagus, warnanya bagus, tapi dia tidak mudah bertahan ketika terbakar gitu. Lalu kemudian juga mungkin kaitannya dengan weather ya, tahan terhadap air hujan atau salju, tapi tidak tahan terhadap api. Ringan, lalu kemudian quick construction, murah, mudah untuk diinstal, low maintenance, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang satu aspek barangkali terlupakan, yaitu bagaimana ratingnya atau ketahanannya ketika terbakar. Nah, kelupaan akan itu menyebabkan contoh seperti gambar seperti ini ya. Mudah sekali terbakar pada bagian fasad atau building envelope dari sebuah bangunan tersebut. Nah, lalu kemudian kita mengenal juga, lalu bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Yang paling efektif biasanya ya fighter ya, yaitu pemadam kebakaran ini atau pasukan pemadam kebakaran ini akan melakukan cara yang aktif dari luar gitu, karena sistem aktif ataupun pasif dari dalam jika sudah terbakar seperti itu artinya kan gagal ya, sehingga butuh firefighter untuk memadamkan. Kita sudah ketahui bersama bahwa jarak rata-rata yang bisa ditempuh itu paling cuma 30 meter dari truk pemadam kebakaran standar. Memang ada yang sampai 90 meter itu ya, hidrolik platform sampai 25 lantai, tapi ini tidak banyak dimiliki oleh kota-kota besar di dunia. Hanya beberapa kota saja yang sudah mempunyai fasilitas ini. Ini ada terobosan yang lain, misalnya jetpack ya untuk firefighters. Ini masih belum applicable walaupun sudah ada konsepnya untuk terbang dengan menggunakan drone ya kecil, lalu kemudian dia bisa mencapai level tertentu, tapi ini masih konseptual sifatnya ya, yang sudah ya tentu saja menggunakan helikopter dan seterusnya. Tapi menggunakan helikopter ini tentu ada keterbatasannya. Helikopter kan tidak bisa mengungsikan sejumlah orang dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Nah, ini ada keterbatasan juga. Sementara kebakaran hanya butuh sekian menit gitu, sampai sekian jam, sehingga bukan hanya api yang membakar mematikan manusia, tapi seperti sudah kita singgung di depan, asap dan gas produksi dari api itulah yang lebih banyak untuk menciptakan atau menghasilkan korban-korban fatality ketika gedung itu terbakar. Ini hanya sekedar gambaran bagaimana gedung itu semakin lama semakin tinggi dan jarak 30 meter itu ya, itu terbatas pada bagian bawah saja. Ketika terjadi kebakaran di atas, maka ya sudah, kita harus mengandalkan elemen lain dalam bangunan untuk bisa mencegah yang pertama, dan yang kedua adalah menyelamatkan manusia atau pengguna, dan kemudian baru harta benda yang dipikirkan. Nah, di dalam ilmu fisik dari api itu sendiri ya, itu pada sebuah bangunan tinggi ternyata memang ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Bahwa ketika terjadi kebakaran begitu, maka bisa saja jarak atau beda tekanan itu bisa sampai 10 PA ya. Tekanannya antara satu lantai atas dengan lantai yang ada di bawahnya, atau bahkan sampai 40 PA kalau kita mengukur ada lift ya, pressure difference due to lift piston effect. Jadi
dia lift itu kan naik turun ke atas dan ke bawah. Nah, itu pada shaft-nya itu pasti terjadi perbedaan tekanan dan itu lebih tinggi. Untungnya ketika terjadi api, maka lift tidak boleh digunakan sehingga ini bisa diminimalisasikan. Kemudian 10 PA juga terjadi due to stack effect ya, temperature difference dari bagian atas dan bagian bawah sehingga ini bisa menyedot api yang sedang berkobar tersebut. Nah, inilah uh, perbedaan yang terjadi pada sebuah gedung dan ini akan diperparah oleh angin. Ketika angin itu kencang dan anginnya kering, maka bangunan itu totalitas merupakan sebuah materi yang sifatnya fuel ya, menjadi bahan bakar untuk terbakar dengan mudah. Nah, banyak building code ya, ini hanya salah satu contoh saja dan rata-rata juga sama. Ini BCA ini adalah building code Australia gitu. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyelamatkan jiwa, itu yang pertama. Ya. Jadi jiwa pengguna pengguna itu harus mampu meninggalkan bangunan dengan gampang dan cepat. Atau kalaupun dia harus bertahan di dalam bangunan, maka ia harus berada di ruang yang aman, gitu ya. Safe refuge without being subject to hazardous or untenable condition. Jadi tidak membahayakan nyawanya. Kemudian juga dipikirkan tidak hanya pengguna, ini penting juga, yaitu life safety untuk firefighters. Jadi pemadam kebakaran juga harus dipikirkan ya. Mereka memang dilatih untuk mematikan api, perang terhadap api, tapi nyawa mereka itu juga harus dipikirkan agar ketika mencoba untuk mematikan api itu dia bisa tetap selamat. Nah, oleh karena itu maka gas lalu kemudian benda-benda dan sebagainya itu harus diketahui kondisinya supaya pemadam kebakaran ini bisa melakukan tugasnya. Kemudian selanjutnya adalah tentu saja proteksi terhadap bangunan-bangunan di sekitar, itu ya. Satu kebakaran di sebuah gedung itu akan dengan mudah memengaruhi gedung-gedung yang lain. Nah, ini perlu dilokalisir agar api itu tidak merembet. Nah, ketika kita bicara itu, maka kita mengenal semacam performance based solution yang membicarakan semua aspek ini ya. Ada sprinklers, ada stairs, tangga ya, ada shaft lift, ada lobby, ada koridor, tekanan udara di dalam ruang-ruang tersebut atau pressurization itu tekanan positif. Kemudian bagaimana udara itu mengalir, itu harus dipastikan. Lalu ada exhaust gitu. Di satu sisi ada tekanan positif, di sisi yang lain harus negatif gitu. Untuk menghilangkan asap. Jadi exhaust ini penting juga. Nah, perbandingan positif negatif penempatannya dan seterusnya ini menjadi penting di sebuah desain dari bangunan kita. Lalu kemudian ada fire rating ya, ketahanannya terhadap kebakaran atau terhadap api. Dia mampu bertahan sampai berapa menit untuk tidak rusak ya, sehingga tidak menjadikan bangunan itu ambruk atau bagian bangunan itu menjadi terbakar. Kemudian tentu saja ini aspek yang lain, ada komunikasi, telepon dan seterusnya, ini betul-betul harus bisa multi sistem. Tidak boleh hanya menggunakan satu jaringan saja, ada telepon, ada radio, ada internet, semuanya harus terkoneksi sehingga kegagalan satu sistem komunikasi bisa diteruskan dengan sistem komunikasi yang lain.
Lalu kemudian lift khusus untuk api, pemadaman api juga nampaknya, dan evakuasinya itu juga penting untuk dipikirkan, terutama untuk bangunan-bangunan tinggi. Kita bisa membayangkan kalau terjadi kebakaran, maka jumlah lantai yang sekian puluh itu tidak mudah untuk dituruni dengan tangga. Jadi skenario evakuasinya ya menggunakan lift gitu, entah ke atas ataupun ke bawah. Tergantung situasinya, tergantung skenarionya. Jadi bisa ke atas, bisa ke bawah. Ke atas itu adalah ke rooftop begitu ya, untuk mendapatkan pertolongan di atas melalui helikopter. Ke bawah ya turun ke ground floor. Nah, itu perlu dibuat khusus sehingga ketika terjadi kebakaran, listrik dipadamkan, maka listrik untuk khusus untuk lift ini masih tetap bisa digunakan. Kemudian natural ventilation through central void and corridor. Nah, natural ventilation ini berguna untuk menggantikan udara yang tercemar dengan asap itu. Karena seperti kita ketahui bersama tadi adalah pembunuh utamanya sebenarnya bukan apinya, tapi asapnya. Jadi asap atau gas yang lain yang masuk ke koridor atau ke lobi dan seterusnya itu harus segera dihilangkan, segera disedot keluar sehingga tergantikan dengan udara bersih begitu. Itu harapannya untuk memperkecil korban akibat keracunan menghirup udara atau gas yang dihasilkan dari api tersebut. Sehingga solusinya ya banyak ya. Kita bisa melihat di sini berbagai macam elemen gitu ya, mulai dari sprinkler, tempat perlindungan, kemudian jalur-jalur udaranya harus seperti apa sistemnya, kemudian evakuasinya bagaimana, natural ventilasinya seperti apa, exhaust untuk lobby, kemudian peringatan-peringatan atau tanda-tanda ya, terhadap pengguna gitu. Demikian juga dengan tak kalah pentingnya adalah tangga itu sendiri, lift, lobby dan koridor untuk bisa mendapatkan bagian yang positif dan bagian yang negatif gitu ya. Nah, ini harus dimainkan supaya tidak kemudian menjadi bumerang buat pengguna yang harusnya positif dia negatif, sehingga akibatnya apa? Kalau tekanan negatif maka udara masuk ke dalam ruangan. Nah, ketika udara masuk ke dalam ruangan, kalau dia memasukkan udara bagus, tapi kalau yang dimasukkan adalah justru asap ataupun api bahkan, maka dia akan menjadi bumerang. Nah, itu untuk ruang-ruang yang negatif ya. Nah, ruang positif juga begitu, dia harus bisa mengeluarkan udara dari ruangan itu sehingga ruangan itu tidak akan dimasuki oleh api ataupun asap. Jadi dia harus hanya dimasuki udara bersih dari luar dengan sistem pompa tertentu. Itu yang menjadi solusi, dan solusi ini banyak, kadang itu tidak bisa dipenuhi semuanya. Nah, inilah yang menjadikan performa bangunan itu menjadi kunci. Lalu kemudian tidak harus semuanya dibahas satu persatu, tetapi ketika bangunan itu memutuskan kita menggunakan sistem ini dengan panduan dengan bantuan ini, aspek-aspek tertentu tujuannya adalah ini, maka itu bisa dilakukan dengan sistem performance base. Jadi bukan hanya mematuhi preskripsi atau aturan atau peraturan atau building code saja, tapi tujuan akhir itu yang menjadi tujuan untuk meningkatkan atau menghasilkan performa sebuah bangunan dengan dasar-dasar ini semua. Nah, kemudian tujuan dari penyelamatan ini ya, dan basic design prinsipnya adalah sebagai berikut. Jadi tujuan dari desain bangunan
aman api itu adalah tentu saja mencegah. Yang pertama adalah mencegah apinya dulu, jangan sampai terjadi gitu ya. Mencegahnya ini nanti bisa bermacam-macam melalui uh, fungsi, melalui penataan ruang, melalui material yang digunakan, melalui sistem yang dipakai untuk peringatan dini dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah tentu saja untuk menyelamatkan jiwa. Nah, menyelamatkan jiwa ini ketika sudah terjadi bencana atau ketika sudah terjadi kebakaran. Ketika sudah terjadi kebakaran, maka skenario yang digunakan apa? Ya, tentu saja harus dilihat keseluruhan juga, mulai dari penggunaan materialnya. Ketika material itu terbakar, berapa lama dia bisa bertahan, menghasilkan gas atau asap seperti apa, sehingga dia tidak memberikan efek samping yang lain kepada pengguna. Ya, termasuk lalu kemudian aksesnya untuk menyelamatkan diri harus seperti apa dan seterusnya. Itu adalah tujuan yang kedua, menyelamatkan nyawa. Lalu tujuan yang ketiga adalah tentu untuk mengurangi kerugian-kerugian harta benda dan isi dari bangunan tersebut, bangunan dan isinya gitu ya. Nah, ini adalah tujuan utamanya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah ada paling tidak 7 gitu yang kita pelajari di sini. Yang pertama adalah fire avoidance, fire protection kedua, fire growth restrictions, fire containment, fire control, smoke control, dan escape provision. Ini paling tidak kita pelajari di sini. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah fire avoidance ya. Tentu pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengurangi atau menghilangkan kalau bisa material atau bahan-bahan baik bangunan ataupun isi dari bangunan tersebut yang mudah terbakar. Gitu ya. Jadi yang mudah terbakar itu tidak harus dibakar. Mudah terbakar itu kena gesekan gitu, misalnya ada kipas yang tidak ada pelindungnya, kipas yang terbuat dari metal, kemudian dia hidup berputar, ketika dia menyerempet karpet atau plafon atau apa namanya benda-benda yang lain, dia bisa saja terbakar dan seterusnya. Maka material-material ini harus kita upayakan tidak ada di dalam bangunan atau seminimal mungkin bisa dipakai di dalam elemen bangunan dan isi dari bangunan itu. Kemudian selanjutnya untuk menghindarkan api terbakar yaitu penzoningan ya. Penzoningan ruangan-ruangan tertentu di dalam sebuah bangunan, kita mengidentifikasi mana-mana ruang yang memang mempunyai risiko tinggi untuk terbakar. Ya. Jadi pertama misalnya life risk areas, itu misalnya seperti stairs, shaft, koridor, lobby itu adalah ruangan-ruangan untuk menyelamatkan nyawa. Jadi harus dipikirkan keseluruhannya, mulai dari material sampai sirkulasi ya. Kemudian yang kedua adalah high risk area, yaitu seperti dapur, ruang-ruang mesin dan seterusnya, itu akan dengan mudah untuk bisa terbakar atau mengalami kebakaran. Kemudian yang ketiga adalah high fire load area, yaitu gas dan apa namanya bahan bakar yang disimpan di dalam gudang itu tentu akan mengalami kebakaran dengan mudah. Ini perlu kita zoningkan supaya ketika terjadi skenario kebakaran atau bahkan sebelumnya supaya tidak mudah terbakar, kita letakkan pada ruangan-ruangan yang khusus ya. Lalu kemudian ketika terbakar maka harus mudah untuk menjangkaunya dan melakukan evakuasinya sekaligus. Nah, zoning ini perlu dilakukan. Kemudian fire avoidance, tentu kita harus memperhatikan aspek penggunaan kekuatan material ya, atau kita sebut dengan rating, fire rating gitu.
Nah, pilihan-pilihannya harus dilakukan terhadap material yang mampu bertahan paling tidak 90 menit ke atas begitu. 2 jam, 3 jam, 4 jam dan seterusnya itu bagus, tapi kurang dari itu maka tidak diharapkan karena memang dia tidak akan bertahan lama ketika terbakar. Lalu kemudian tentu saja pengetahuan tentang api gitu ya, itu harus disadari oleh semua pengguna, itu baik tetap ataupun tamu supaya dia tidak mudah untuk menimbulkan kebakaran seperti kebiasaan merokok, lalu kemudian memasak dan seterusnya dan seterusnya. Itu perlu dihindarkan supaya tidak mudah terbakar. Nah, selanjutnya adalah ketika sudah terjadi kebakaran, maka api itu atau sumber api itu harus bisa terpantau dengan jelas sehingga secara visual harus bisa terlihat ya, kecuali ruang-ruang private tentu saja. Nah, pintu misalnya harus ada ruang yang bisa dipakai untuk melihat oh ada api apa tidak di situ secara visual. Lalu yang kedua tentu saja secara mekanikal ya. Alarm itu harus ada karena apa? Deteksi dini ini akan memudahkan untuk memadamkan api gitu ya. Itu kenapa penting alarm itu. Sehingga ketika terjadi alarm, api itu masih kecil. Sehingga api kecil akan lebih mudah untuk dikendalikan. Nah, ini eh, apa namanya? Initial detection itu perlu. Deteksi awal ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Lalu kemudian supaya api tidak menjalar, maka extinguishers atau pemadam kebakaran itu menjadi penting. Manual itu kita punya hidran atau pemadam kebakaran dengan tabung tertentu itu dengan jenis-jenis gas atau cairan yang ada di dalamnya tergantung dari sifat kebakaran yang mungkin ditimbulkan oleh gedung-gedung tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah tentu berkaitan dengan mekanik ya, mechanical dari pemadam kebakaran secara dini, yaitu sprinkler. Sprinkler itu pancuran yang tidak seberapa airnya, tapi dia sangat penting untuk memadamkan api ketika masih kecil. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan bagaimana melokalisasi api itu supaya tidak merembet ke ruang-ruang yang lain. Nah, ini adalah dinding ya. Dinding itu harus sampai di atas. Jangan sampai dinding itu hanya berada di bawah plafon, tidak menyentuh lantai yang ada di atas. Demikian juga kanopi itu ternyata penting, bukan hanya untuk hujan dan matahari. Kanopi itu penting untuk menghindarkan api itu menyerempet bagian lain bangunan di atasnya. Jadi kanopi ini menahan supaya api tidak merembet ke atas misalnya. Lalu kemudian fire compartment ini ya itu juga penting ya karena ini untuk melokalisir api supaya tidak kemana-mana sehingga pembatas ruang itu menjadi sangat penting. Dinding tahan api itu menjadi penting. Nah ini memang bertolak belakang dengan dinding tahan gempa rata-rata. Walaupun ada yang tahan gempa ringan tapi juga tahan api sekaligus. Tapi banyak juga yang dinding ringan tahan gempa tapi dia tidak tahan api. Nah itu juga harus diwaspadai supaya penggunaan dinding itu betul-betul melokalisir terjadinya kebakaran dari plat lantai sampai plat lantai yang ada di atasnya, dia betul-betul menyekat sehingga tidak mudah untuk meneruskan api dari ruang satu ke ruang yang lain. Selanjutnya tentu berkaitan dengan rating ya. Kalau kita sudah bicara material, maka berkaitan dengan kekuatannya mampu menahan terbakar apa tidak. Jadi dia harus mampu menahan terbakar
apa tidaknya itu dalam waktu tertentu. Nah, ini harus kita perhatikan supaya uh, api tidak mudah merembet dari ruang satu ke ruang yang lain. Materialnya mampu menahan api. Termasuk juga pintu-pintu yang digunakan. Ya, pintu-pintu yang digunakan ini harus betul-betul mampu menahan api dari ruang sebelah ke ruang yang lain. Nah, bicara tentang lokalisir api, maka ini berkaitan dengan core. Dalam sebuah bangunan menengah dan tinggi, core itu adalah elemen struktur satu. Yang kedua adalah elemen utilitas dua. Tapi yang ketiga juga menempatkan core itu menjadi elemen safety. Jadi satu-satunya perlindungan yang paling aman di bangunan tinggi itu ya core itu sendiri, gitu ya. Sehingga dengan dinding shear wall yang kuat gitu, tahan api dan seterusnya, maka core adalah kompartemen yang paling aman untuk bangunan tinggi. Nah, di dalam core itu biasanya ada tangga, ada lift, ada shaft dan seterusnya. Itulah yang harus kita perhatikan agar api justru tidak merambat melalui core itu, tapi core justru menjadi tempat yang paling aman terhadap untuk mengungsi atau untuk mencari perlindungan terhadap api yang terjadi pada salah satu ruangan bangunan tersebut. Tentu saja core itu bermacam-macam ragamnya dan seterusnya. Kalau bangunan rendah tentu saja tidak menggunakan core, maka tangga darurat dan tangga utama biasanya relatif tersebar dan dia berhubungan dengan udara luar untuk menghilangkan asap dan memasukkan udara segar. Nah, ini bisa dilakukan untuk bangunan-bangunan rendah, tapi tidak untuk bangunan tinggi karena bangunan tinggi mempunyai sistem perlindungan yang rata-rata di dalam core. Hanya nanti desain core-nya seperti apa dan berada di mana itu juga harus dipertimbangkan terhadap aspek struktur ya, karena prinsip core ini kan harus seimbang gitu. Kalau kita membuat core di tengah, maka biasanya di tempat yang lain tidak terdapat core yang lain, tapi ketika kita membuat di pinggir, maka di tempat yang lain biasanya ada bagian core atau katakanlah shear wall yang lain. Tapi kasus seperti ini bisa saja terjadi, cuma nampaknya perlu diperhatikan simetrisitasnya atau keseimbangan atau di mana titik beratnya berada sehingga dia tidak justru melemahkan struktur bangunan dan seterusnya. Nah, kembali ke core itu kita bisa lihat di sini ya, apapun bentuknya itu nampaknya core itu menjadi penting, berada di tengah dan dekat sekali dengan titik pusat masanya dan titik puntirnya gitu ya, sehingga ini menjadi penting. Dan kalau kita lihat di sini berbagai fasilitas ada di situ termasuk tangga. Nah, yang harus diperhatikan juga bagaimana aksesibilitas dalam mengatur atau mengontrol api ini ya, mulai dari site-nya dan juga ruangan-ruangan yang ada di dalamnya, bagaimana mengatur radius putar untuk jalan ketika pemadam kebakaran masuk, sampai berapa tinggi tangga yang bisa mengaksesnya dan seterusnya. Ini harus kita beri akses untuk firefighter untuk memadamkan api. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat di sini efek-efek api ya, asap maksudnya. Harus ada yang negatif, ada yang positif. Positif itu untuk area tangga biasanya dan koridor supaya tidak justru dimasuki asap gitu. Jadi dia dipompakan udara dari luar, udara segar masuk ke dalam shaft tangga tersebut sehingga dia bisa menjadi aman pada area tangga.
baik berada di luar untuk area tangga bangunan rendah dan bangunan tinggi berada di core. Lalu selanjutnya tentu saja escape provision ya. Jalur-jalur pengungsian ini menjadi penting, menjadi harus visible, mudah terlihat dan bukan dead end gitu. Jadi dia harus mengalirkan pengguna untuk mencapai tempat-tempat tertentu yang diarahkan di sana. Nah, tempat tertentu itu tidak harus langsung ke ground floor karena mungkin ketinggiannya yang sangat tinggi, maka lobi-lobi khusus untuk menahan api itu juga diperlukan di lantai-lantai tertentu ketika bangunan itu tinggi. Jadi setiap 5 lantai atau bahkan setiap 10 lantai satu protected lobby itu sangat dibutuhkan, tentu dengan catatan bahwa rating pada elemen-elemen ruangannya itu harus betul-betul tinggi supaya ketika terjadi kebakaran tempat itu paling aman untuk terbakar gitu ya. Nah, itu skenario-skenario yang harus diperhatikan ketika terjadi kebakaran dan aspek-aspek yang lain tentu saja bentuk akses sirkulasi dan seterusnya dan seterusnya. Dan itulah saya pikir yang bisa kita lakukan dan untuk desain consideration-nya memang ada beberapa aspek yang sudah kita bicarakan tadi dan termasuk di situ ada sprinkler, ada tangga, ada lift, ada lobby, ada positif, negatif, tekanan udara positif negatif, lalu kemudian ada bagaimana ketika terjadi kebakaran maka dia harus seperti apa skenario pergerakan udaranya gitu ya. Lalu lobby exhaust, maka lobby itu harus bisa menggantikan udara di dalam itu dengan udara segar gitu ya. Dengan dikeluarkannya dan juga sekaligus dengan memompakannya ke dalam. Nah, ini positif negatif ini harus mendapatkan pertimbangan yang khusus di sana supaya pengguna bisa selamat. Kemudian fire rating ya, ketahanan penggunaan materialnya supaya tidak mudah terbakar sehingga dia bisa menahan api dan penghuni bisa melakukan evakuasi dan seterusnya. Kemudian warning ya, early warning itu juga penting. Kemudian early extinguisher itu supaya dipadamkan ketika api masih kecil itu juga penting. Dan natural ventilation itu penting untuk menyelamatkan pengguna supaya tidak mendapatkan atau menghisap racun dan asap yang lain ketika terjadi kebakaran. Nah, inilah sekedar untuk memberi refreshing building safety ya yang berkaitan dengan api. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.